Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Wah, kemarin sudah berlibur ya, selama 2 hari, alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian semua sehat, tetap bersemangat, dan kita bertemu kembali seperti biasa dengan Bu Wiwit Ruslan. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar kembali matematika. Kemarin kalian sudah ulangan ya, penilaian harian pertama, pecahan senilai, dan kalian sudah mengetahui berapa nilai kalian semua ya. Selanjutnya, mari kita lihat kembali, kita lanjut kepada materi. Tetap sama pecahan, tetapi berbeda pokok bahasannya ya. Materinya hari ini kita akan bahas tentang bentuk-bentuk pecahan. Nah, yuk kita lanjut ya. Ya, seperti biasa, tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita kali ini agar kalian setelah mempelajarinya, kalian mampu untuk menjelaskan berbagai bentuk pecahan, yaitu pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen, dan hubungan di antaranya. Nah, itulah dia tujuan pembelajarannya. Yuk, sekarang kita tengok materinya ya. Bentuk-bentuk pecahan. Mari kita lihat. Ada 4 bentuk pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa. Berikutnya adalah pecahan campuran. Yang ketiga, pecahan desimal. Dan yang terakhir adalah persen. Nah, itulah 4 bentuk pecahan. Jadi sekali lagi, yang pertama pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, ketiga pecahan desimal, dan yang keempat persen. Yuk anak-anak, kita lanjut lagi. Nah, pembahasan kita kali ini masuk kepada pecahan biasa. Apa sih pecahan biasa itu ya? Yuk, kita lihat. Pecahan biasa adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Ingat, pembilang itu yang atasnya, ya, bukan yang bawah. Yang atas itu pembilang, yang bawahnya penyebutnya. Nah, mari kita lihat. Apabila A per B, A itu pembilangnya, maka dia lebih kecil. Sedangkan B penyebutnya, maka B itu lebih besar. A per B sama dengan atau bisa dibaca A lebih kecil daripada B, sedangkan B tidak sama dengan 0. Sekarang kita lihat contoh. Contohnya 1 per 2, 2 per 3, 7 per 11, 15 per 40, dan seterusnya. Ingat ya, 1 lebih kecil daripada 2, 3 lebih kecil daripada 5, 7 lebih kecil daripada 11,
15 lebih kecil daripada 40. Dan masih banyak lagi yang namanya pecahan biasa. Yuk, kita lanjut. Dua jenis pecahan biasa. Ada dua jenis pecahan biasa. Yang pertama adalah pecahan murni atau sejati. Pecahan murni atau pecahan sejati ini jika pembilang kurang dari atau sama dengan penyebutnya. Ya, contoh. 1/2, 3/5, 7/11, 15/40. Seperti yang tadi ya. Nah, sekarang ada yang namanya pecahan tidak murni. Apakah pecahan tidak murni? Pecahan tidak murni adalah jika pembilangnya lebih besar dari penyebut sehingga dapat disederhanakan. Nah, contohnya 7/3, 11/5. Kemudian 18/9 dan 27/11 ya. Baik, kita lanjut kembali. Sekarang masuk ke pecahan campuran. Apakah pecahan campuran itu? Pecahan campuran adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, sehingga dapat disederhanakan dengan cara dibagi. Wah, Bu, kok seperti ini sama dengan pecahan biasa tidak murni? Benar, ya, memang seperti itu. Nah, sekarang kita lihat. Apabila sebuah pecahan itu adalah A/B dan pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, A itu lebih besar, kemudian B lebih kecil, maka ini disebut pecahan campuran dan bisa disederhanakan. Ya, jadi A lebih besar daripada B. B tidak sama dengan 0. Yuk, sekarang kita lihat contohnya. Mari kita lihat contohnya, perhatikan anak-anak, 5/2. Ini masih bisa dibagi ya, 5 dibagi 2 adalah 2, sisa 1/2. Kenapa per 2? Karena kan dibagi 2 tadi. Jadi 5/2 itu sama dengan 2, 1/2. Ya, mari kita lanjut. Kita lihat contoh lainnya. Contoh lain dari pecahan campuran. Yang pertama, 8/3 itu artinya 8 dibagi 3 sama dengan 2.
2 kali 3 itu 6, 8 dikurangi 6, maka sisanya 2/3. 2 sudah nggak bisa dibagi 3. Maka 8/3 sama dengan 2/3. Yuk, kita lihat contoh nomor 2. Contoh nomor 2 adalah 17/5. 17 dibagi 5 sama dengan 3. 3 kali 5, 15. 17 dikurangi 15 sama dengan 2. 2 itu adalah sisanya. Jadi 17/5 sama dengan 3, 2/5. Contoh yang ketiga. Sekarang 27/8. Waduh, semakin besar ya. Nah, 27 dibagi 8 itu adalah 3. 8 kali 3 itu 24. 27 dikurangi 24, sisanya 3. 3/8 ya. Nah, 27/8 sama dengan 3/8. Yuk, kita lihat contoh yang terakhir, nomor 4. Nomor 4 contohnya 31/6. 31 dibagi 6 sama dengan 5. 5 kali 6 berapa anak-anak? Ya, benar, 30. Maka 31 dikurangi 30, sisanya adalah 1. Nah, 1/6. Jadi 31/6 sama dengan 5 1/6. Nah, itulah anak-anak contoh dari pecahan campuran. Yuk, kita lanjut ya. Sekarang kita akan mempelajari pecahan desimal. Pecahan desimal nih yang kayak gimana ya? Nah, pecahan desimal adalah pecahan yang nilai penyebutnya adalah 10, 100, 1000, dan seterusnya. Kelipatan dari 10, serta penulisannya ditandai dengan tanda koma. Nah, ini dia contohnya. Yuk, kita lihat contohnya. 0,2, 0,8, 5,25, 12,7. Dan seterusnya. Nah, anak-anak, pecahan desimal ini bisa diubah. Diubah ke pecahan biasa yang tadi di awal ya, pakai per. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita lihat. Nah, cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Ada beberapa langkah. Langkah yang pertama, hitung jumlah angka di belakang koma. Apakah di belakang komanya itu 1, atau 2, atau 3. Kemudian, hilangkan tanda koma dan angka 0. Misalnya 0,5. Maka hilangkan 0, hapus. Komanya juga dihapus. Sisanya angka 5. Maka angka 5 tadi itu tetapkan sebagai pembilang.
Berikutnya, langkah yang berikutnya adalah tentukan penyebutnya. Jika satu angka di belakang koma, maka penyebutnya 10. Jika dua angka tadi di belakang koma, maka berarti per 100 dan seterusnya. Berikutnya langkah terakhir, tinggal kalian tulis bilangan pecahannya. Nah, anak-anak itu tadi caranya. Sekarang kita lihat contohnya. Mari kita lihat contoh mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Contohnya ini ada 0,5. Nah, ini 5 ini adalah satu angka di belakang koma. Contoh yang kedua 0,9. 0,9 pun sama, ya. Itu sama satu angka di belakang koma. Nah, mari kita lihat yang 0,5. 0,5 ini jadi berapa? Ya. Nah, karena kita tinggal hapus saja, ada satu angka di belakang koma, 0,5 menjadi 5/10. Nah, anak-anak, berhubung 5 dan 10 itu ya merupakan, kalau ibu bilang sih, satu faktor, maka ini bisa disederhanakan. Angka 5 dan angka 10. 5 itu faktornya 10. Maka dilakukanlah penyederhanaan. Penyederhanaannya bagaimana? Kita lihat. Nah, tinggal 5 dibagi 5, 10 pun dibagi 5. Jadi, hasilnya 1/2. Lalu bagaimana dengan 0,9? Nah, kalau 0,9 itu menjadi 9/10. Pertanyaannya, apakah bisa disederhanakan? Nah, untuk 9/10 ini tidak bisa disederhanakan. Maka tetap menjadi 9/10. Yuk, kita lihat contoh yang kedua. Ada dua angka di belakang koma. Contohnya 0,25. Nah, 0,25 ini ada dua angka di belakang koma. Kemudian contoh yang keempat 0,43. 0,43 juga sama, mempunyai dua angka di belakang koma. Nah, bagaimana dengan 0,25? 0,25 ini anak-anak menjadi 25/100. Kenapa per 100? Nah, karena ini dua angka di belakang koma, maka ini nolnya 2. Kalau 02 ya gampang, tinggal 100. Kalau tadi kan yang satu ini ya. Nah, ini 10, nolnya hanya 1. Seperti itu. Dan anak-anak perlu kalian ketahui bahwa 25 itu merupakan faktor dari 100. Artinya 25/100 ini bisa kita sederhanakan. Ya, masing-masing kita bagi dengan 25 juga. 25 dibagi 25, 100 dibagi 25. 25 dibagi 25, 1. 100 dibagi 25 itu adalah 4.
Selanjutnya bagaimana dengan yang 0,43? Nah, kalau 0,43 itu cukup menjadi 43/100. Apakah bisa disederhanakan? Nah, khusus untuk ini, dia tidak bisa disederhanakan. Oleh karena itu, anak-anak, ketika kalian mengerjakan latihan, kalian lihat dulu, apakah pecahan-pecahan tersebut bisa disederhanakan atau tidak. Kalau bisa disederhanakan, silahkan kalian lakukan penyederhanaan dengan cara dibagi bilangan-bilangan bulat yang tepat. Nah, itulah tadi contoh mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Kita lanjutkan lagi ya. Yuk. Nah, yang berikutnya adalah mengubah atau cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Apa saja langkahnya? Yuk kita lihat. Yang pertama adalah temukan bilangan yang dapat dikalikan dengan penyebut pecahan untuk menghasilkan 10, 100, 1000, dan sebagainya, atau semua yang kelipatan 10. Langkah kedua, kalian harus mengalihkan pembilang dan penyebut pecahan dengan bilangan bulat sehingga menghasilkan kalau tidak 10, 100, kalau tidak 100, 1000, dan seterusnya ya. Nah, sekarang langkah ketiga. Langkah ketiga, pembilang beri tanda desimal, ingat, koma, sesuai dengan banyak angka 0 pada penyebutnya. Kalau di penyebut angka 0-nya ada 2, maka 2 angka di belakang koma. Kalau misalnya penyebutnya 0-nya 1, maka dia 1 angka di belakang koma. Kemudian, apa langkah terakhir yang harus kalian lakukan? Ya, kalian tinggal menulis angka 0 sebelum koma. Jadi misalnya 0,5. Ya, dan seterusnya. Yuk, kita sekarang lihat contohnya ya. Contoh mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Kalau tadi contoh mengubah pecahan desimal menjadi biasa. Sekarang pecahan biasa menjadi desimal. Jadi ada komanya. Contoh yang pertama. Kita lihat pecahan biasanya 1/2. 1/2 itu kita harus lihat ini bagian bawahnya. Tujuannya apakah bisa dijadikan ke 10? Oh bisa, dikali 5. Maka 1 kali 5 yang atasnya pembilangnya, penyebutnya pun 2 dikali 5. Menjadi 5/10.
Nah, 5/10 itu menjadi 0,5. Selanjutnya, contoh yang kedua. Contoh kedua adalah 3/4. 3/4 ini, apakah 4 bisa dijadikan 10? Kali berapa ya? Oh, tidak bisa. Berarti tujuannya harus ke 100. 4 kali berapa yang bisa menjadi 100? Ya, kalian benar. 4 kali 25. Maka ini karena 3/4, maka jadi 3 kali 25, 4 kali 25. 3 kali 25, 75, kemudian 4 kali 25 menjadi 100. 75/100 ditulisnya 0,75. Ingat, ada 2 angka di belakang koma karena di bawahnya ini penyebutnya adalah ya 100, nolnya 2. Jadi harus 2 angka di belakang koma. Kita lihat contoh nomor 3. Nah, mulai angkanya besar, 5/20. Kalau 20 sudah jelas ya, sudah lewat dari 10. Maka tujuannya harus ke 100. 20 kali berapa yang bisa menjadi 100? Yuk kita tengok. Ya, anak-anak, 20 kali berapa agar menjadi 100? 20 dikali 5. Maka yang atasnya juga pembilangnya harus dikali 5. 5 kali 5, 25. 20 kali 5, 100. Menjadi 25/100 dan akhirnya menjadi 0,25. 2 angka di belakang koma. Contoh yang terakhir. Nah, anak-anak kita lihat. Wow, semakin besar angkanya ya. 6/125. 125, Bu, sudah lebih dari 100. Maka tujuannya harus ke 1000. Aduh, Bu, besar. Ya, nggak apa-apa, besar juga. 125 kali berapa ya agar menjadi 1000? Ah, tepat. Dikali 8. Maka 6 kali 8 dan 125 kali 8 sama dengan 48/1000. Sama dengan, kalian perhatikan, 0,0. Loh, kok 0? Nah, kenapa? Karena di sini ada 3 angka 0, sedangkan pembilangnya hanya 2. Maka kita harus menambahkannya dengan 0. Ya, jadi 0,048. Nah, anak-anak, itulah dia contoh mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Yuk kita lanjut ya. Yang berikutnya. Ya, kita akan masuk bagaimana cara membaca pecahan desimal. Nah, yang pertama, 0,15 atau 0,15 dibacanya 0,15 atau 15/100. Ya, jadi dibaca ulang 0,15 bukan 0,15.
tapi 0,15 atau 15 per 100. Contoh yang kedua, 1,25. Dibacanya 1,25 atau 125 per 100. Yang ketiga, 0,225. Dibacanya 0,225 seperti yang barusan Bu Wiwit baca. Atau 225 per 1000. Karena 3 angka di belakang koma. Nah, anak-anak, itulah tentang pecahan desimal. Selanjutnya, apa yang terakhir pembahasan kita? Ya, benar. Tentang persen. Yuk, kita lanjut ya. Nah, persen. Apa sih persen itu? Kalau kalian belanja, sering sekali kita bicara seperti ini ya. Pecahan yang penulisannya dilambangkan dengan tanda 0 per 0. Contohnya, kita lihat contohnya. 12%, 70%, 20%, 50%, dan seterusnya. Masih banyak lagi. Apalagi tadi kata Bu Wiwit, kalau kalian belanja suka sekali tuh sama dengan istilah diskon. Ya, ada diskon 50%. Wah, langsung kejar-kejaran ingin belanja. Ya, yuk kita pelajari lagi lebih lanjut. Nah, kita lihat ada perubahan angka dari persen, kemudian ke pecahan, ke desimal. Ya, misalnya contohnya yang pertama adalah 70%. 70% ini apa artinya di pecahan? Nah, di pecahan berarti 70 per 100. Nah, lihat anak-anak, ini ada 0, di pembilangnya ada 0, dan penyebutnya ada 0. Maka bisa kita sederhanakan menjadi 7 per 10. Masing-masing 1 nolnya hilang. Ya, itu namanya disederhanakan. Nah, kalau sudah sampai di sini, sudah sederhana, nggak bisa lagi disederhanakan, ya sudah. Kita masuk ke desimalnya. Nah, desimalnya menjadi 0,7. Contoh yang kedua, 45%. Nah, 45% ini bagaimana? Bisa saja 45 per 100. Nah, karena sudah di sini 100 dan di sini 45, kita tidak mungkin membaginya lagi, ya. Kecuali nanti kalau hanya sampai dengan pecahan. Bisa disederhanakan, tapi kalau menuju desimal, ini sudah tidak bisa disederhanakan, ya. Maka pecahan desimalnya menjadi 0,45.
Yang berikutnya, contoh berikutnya adalah 62%. 62% itu di pecahan, artinya 62 per 100. Maka desimalnya menjadi berapa? Ya, benar. Menjadi 0,62. Ya. Dan contoh yang terakhir. 125%. Wah, besar. Nah, di pecahannya jadi berapa? Pecahannya menjadi 125 per 100. Ini perhatikan anak-anak. 125 ini lebih dari 100. Ya, maka desimalnya menjadi 1,25. Nah, anak-anak, untuk hari ini penjelasan tentang persen, pecahan, desimal, pecahan campuran, dan semua bentuk pecahan Ibu akhiri. Dengan apa? Seperti biasa kita lihat. Ya, benar. Kalian diberi tugas satu. Apa tugas satunya? Silahkan kalian buka buku matematika kalian, buku cetaknya, halaman 29, nomor 1 sampai 4 kalian kerjakan pada buku latihan matematika kalian ya. Ya, nanti kalau misalnya ada perubahan atau apa, Ibu beritahu melalui tugas di classroom. Baiklah anak-anak, hari ini sudah cukup panjang. Kita belajar tentang bentuk-bentuk pecahan. Maka Ibu akhiri materi bentuk pecahan dan ingat ada 4 bentuk pecahan. Yang pertama pecahan biasa, kedua pecahan campuran, ketiga pecahan desimal, dan yang keempat persen. Silahkan kalian pelajari video ini berulang-ulang seandainya kalian belum memahami juga. Ya, tidak ada salahnya untuk mengulang kembali dan mengulang kembali. Baiklah anak-anak, Ibu akhiri ya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa selamat belajar. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bersekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.